Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Munawir. Waalaikumsalam Bu Nani. Kok saya lihat kenapa Pak Munawir kelihatan murung, tidak bersemangat seperti biasanya? Iya biasa Bu, ada masalah. Bagaimana kalau hari ini kita ngobrol? Tidak apa-apa ya Pak? Boleh-boleh Bu, sebenarnya ini juga salah satu yang saya inginkan, punya teman ngobrol, karena hari ini saya punya masalah sebenarnya. Oh iya, karena saya lihat juga Pak Munawir ini memang butuh teman untuk diskusi. Jadi apa nih yang bisa saya bantu untuk Pak Munawir? Terus apa yang ingin Pak Munawir capai dari hasil diskusi kita nanti? Saya Bu punya masalah. Mudah-mudahan dari diskusi kita sebentar, pikiran saya bisa menjadi plong, karena ada sih punya masalah mengenai yang kemarin itu saat pengawas datang supervisi. Itu masalah saya, karena saya dapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah karena laporan dari Pak Pengawas. Oh begitu Pak. Terus selain dapat teguran, apalagi Pak? Itu saja yang pada intinya dalam proses belajar mengajar kemarin kan supervisi dari pengawas itu mengamati saya pada saat proses belajar mengajar. Itu saja sih, tapi itu kan saya rada-rada gimana gitu karena saya dapat teguran dari kepala sekolah. Coba Bapak ceritakan perasaan Bapak yang Bapak rasakan saat ini bagaimana? Perasaan saya tidak enak karena saya kan terpikir sampai ke rumah mengenai apa yang disampaikan sama kepala sekolah sama saya. Saya kadang-kadang nggak bisa tidur, bahkan tidak enak makan gitu. Akibat ini. Oh begitu Pak. Jadi gara-gara permasalahan itu sehingga Bapak kepikiran dan merasa tidak enak makan dan tidak enak tidur. Iya, Waduh, bahaya kalau begitu Pak. Iya, bisa-bisa saya jadi kurus. Iya, bahayanya kalau begitu permasalahan Bapak itu kalau berlarut-larut bisa menyebabkan Bapak nanti kurang enak ya sama yang lainnya. Terus coba Bapak bisa utarakan alasan Bapak yang tidak nyaman itu karena apa Pak? Begini Bu, kan kemarin itu kan 2 hari 3 hari yang lalu itu ada kan supervisi di sekolah kita. Terus saya kan Pak Pengawas itu mengamati saya di kelas. Itu kan kita semua diamati. Pada saat proses belajar mengajar itu saya tidak menggunakan buku yang seharusnya saya gunakan, tapi saya menggunakan sumber-sumber yang lain. Disitulah Pak Pengawas mengatakan sama saya, kok menggunakan bukan buku sumber. Saya sampaikan, saya sempat berdebat sedikit sih sama Pak Pengawas. Ini kan yang saya gunakan Pak merupakan tidak keluar dari kurikulum. Di situ Pak Pengawas seakan-akan tidak mengerti, tetap mengarahkan saya untuk menggunakan buku buku yang dipakai di dalam kelas. Saya kan ambilnya dari sumber lain, saya menggunakan dari Google gitu. Mungkin disitulah yang menyebabkan Pak Pengawas jadi tersinggung. Oh, jadi kalau begitu apa yang membuat Bapak kesal dan tidak setuju dengan perlakuan kepala sekolah dan pengawas tersebut? Itu kan seharusnya tidak perlu dibesar-besarkan, tapi pengawas melapor sama kepala sekolah. Akhirnya kepala sekolah menegur saya bahwa Pak Munawir begini-begini, gitu. Oh, berarti kalau bisa saya simpulkan masalah Pak Munawir ini terjadi ketika Pak Munawir sementara mengajar,
terus Bapak tidak menggunakan buku teks, tapi menggunakan sumber-sumber pembelajaran yang lainnya. Terus bersamaan dengan itu Pak Pengawas kebetulan melakukan supervisi dan melihat Bapak mengajar tidak menggunakan buku teks. Padahal walaupun mungkin Pak Pengawas Pak Munawir berpikir walaupun saya tidak menggunakan buku teks, tapi saya bisa menguasai pelajaran ini karena kebetulan pelajaran ini Bapak yang suka ya, pelajaran yang Bapak suka untuk diberikan kepada murid Bapak. Betul nah, sekali, kemudian setelah melihat itu Pak Pengawas melaporkannya ke kepala sekolah dan Bapak mendapat teguran langsung dari kepala sekolah. Begitu ya Pak? Iya, seperti itu Bu. Makanya saya dapat teguran. Itu kan persoalan buku teks saja. Tapi ya, tidak apa-apa lah. Oh iya. Teguran. Oh iya, begitu Pak ya. Ya, kalau dilihat dari masalah Bapak ini, untuk menghindari hal ini, kira-kira usaha apa yang bisa Bapak lakukan agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi? Ya, apa boleh buat Bu? Nah, nantinya kalau saya mengajar, saya akan menggunakan buku teks. Itu yang akan saya lakukan supaya hubungan antara saya dengan Pak Pengawas dapat terjalin dengan baik. Saya akan menggunakan buku teks nanti pada proses pembelajaran. Nah, menarik sekali ini Pak, ketika Bapak mengatakan bahwa sebenarnya saya akan menggunakan buku teks pada saat mengajar. Ya. Nah, dari hal ini saya ingin bertanya, kalau bisa Bapak bandingkan, mana yang menurut Bapak lebih baik, lebih nyaman Bapak lakukan, mengajar menggunakan buku teks atau tidak menggunakan buku teks? Sebenarnya masing-masing punya kelebihan, tapi ya saya akan gunakan buku teks lah, karena biasanya dalam buku teks itu biasanya kan kami juga mengajar biasa punya masalah, tentu patokan kita pada buku teks itu, kita kembali pada buku teks. Hanya kenapa saya menggunakan waktu Pak Pengawas datang itu karena kebetulan materi itu saya kuasai. Jadi oke lah, pada saat saya mengajar nantinya saya akan kembali kepada penggunaan buku teks dalam proses belajar mengajar. Oh iya, menarik sekali ya Pak tentang Bapak apa yang Bapak sampaikan kepada saya terkait permasalahan Bapak. Jadi kalau saya bisa simpulkan penyebabnya penyebab dan jalan keluar atas masalah Bapak bahwa ketika Bapak mengajar tidak menggunakan buku teks atau menggunakan buku teks, Bapak sebenarnya tidak ada masalah karena Bapak menguasai mata pelajaran itu. Tetapi kalau kita menggunakan buku teks sebenarnya bagus juga Pak. Kenapa? Karena siapa tahu Bapak pas lupa dengan materi yang Bapak sampaikan pada saat itu, Bapak bisa melihat buku teks itu ya sudah, maksudnya Bapak bisa melihat petunjuk dari buku teks tersebut. Seperti itu ya Pak? Iya, luar biasa masukannya Bu Nani ini. Pantas memang jadikan mentor bagi saya. Mantap memang Bu Nani. Dan pastinya lebih penting lagi Pak, sebagai akar permasalahan tadi ini, bagaimana ketika ada kegiatan supervisi yang dilakukan Pak Pengawas, sebenarnya Bapak tidak perlu lagi ada perbedaan pendapat, dan Bapak juga tidak akan dilaporkan lagi kepada kepala sekolah oleh pengawas, karena kenyataannya Bapak akan berencana membawa buku teks pada saat proses belajar mengajar. Iya. Begitu kan Pak? Iya, insya Allah dalam setiap pembelajaran, apalagi kalau dihadiri pengawas, pasti deh gunakan buku teks. Iya. Pasti gunakan buku teks deh. Iya Pak. Kalau begitu, coba deh, coba Bapak ceritakan rencana kedepannya Bapak bagaimana atas permasalahan tadi ini. Oh iya, terima kasih Bu Nani. Iya, rencana saya insya Allah kedepannya dalam setiap proses belajar mengajar, saya akan menggunakan buku teks yang sesuai dengan kurikulum yang diajarkan, insya Allah di depannya. Karena buku teks itu kan sudah pasti sebenarnya buku teks itu yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sudah pasti isinya. Sudah sangat cocok dengan kurikulum. Insya Allah dalam setiap proses pembelajaran dalam kelas, apalagi kalau dihadiri Pak Pengawas, insya Allah saya tetap akan menggunakan buku teks.
Wah, menarik sekali, luar biasa. Bagus sekali Pak, karena Bapak memiliki jalan keluar dan inisiatif terkait masalah Bapak. Terus kira-kira apa yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Maksudnya selanjutnya bagaimana Bu kira-kira? Apakah Bapak akan menemui Pak Pengawas atau Kepala Sekolah untuk berdiskusi masalah ini tadi, permasalahan Bapak, atau bagaimana? Oh iya Bu, insya Allah ke depan kalau punya waktu saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah, dengan teguran yang saya terima tadi, saya akan meluruskan, saya akan minta maaf sama Pak Pengawas. Kalau memangnya itu pengawas jadi tersinggung, saya akan meminta maaf. Dan mudah-mudahan hubungan kami dengan Pak Pengawas tetap berjalan dengan baik. Kami kan sebagai guru, pengawas kan sebagai senior kami, tetap walaupun bagaimana kita tetap mengharap masukan-masukan yang datang dari Pak Pengawas, seperti itu. Luar biasa, saya sangat apresiasi kepada Bapak karena Bapak mau bersikap sangat terbuka dan mau meminta maaf atas kejadian yang terjadi di kelas tadi, dan Bapak mau membangun hubungan yang baik lagi dengan kepala sekolah dan para pengawas. Kalau begitu Pak, selain Bapak akan berbicara dengan Pak Pengawas dan kepala sekolah mengenai permasalahan tadi, apakah ada usaha lain yang ingin Bapak lakukan? Iya, pastilah ada. Karena saya akan menyampaikan kepada teman-teman di sekolah, dalam setiap mengajar, usahakan tetap menggunakan buku teks yang sudah disiapkan. Walaupun itu ada dari dari luar, tapi jangan pernah melupakan penggunaan buku teks dalam proses belajar mengajar. Karena ini loh yang dituntut oleh Pak Pengawas, buku teks itu wajib loh disiapkan dalam setiap pembelajaran. Jadi insya Allah saya akan sampaikan ke teman-teman sejawat yang belum disupervisi Pak Pengawas betapa pentingnya penggunaan buku teks dalam proses pembelajaran dalam kelas. Oh, begitu. Salut, terima kasih Pak. Saya sangat bangga dan luar biasa apa yang Bapak katakan kepada saya. Bapak telah mendapatkan solusi sendiri atas permasalahan Bapak. Kalau begitu Pak, jangan khawatir, juga kami sebagai rekan kerja Bapak di sekolah dan teman-teman lainnya akan selalu siap membantu Bapak ketika Bapak memiliki masalah, kalau baik itu dalam proses pembelajaran maupun hal-hal yang lain. Nah, setelah ini, komitmen apa nih yang akan Bapak jalankan ke depannya, dan siapa saja yang dapat membantu Bapak nantinya dalam melaksanakan proses pembelajaran ini? Oh iya, terima kasih Bu Nani. Komitmen saya ya tetap insya Allah dalam setiap pembelajaran tetap menggunakan buku teks yang ada di sekolah. Dan yang kedua, akan menyampaikan ke teman-teman sejawat bahwa pentingnya buku teks digunakan dalam proses pembelajaran. Dan yang dapat membantu saya tentu siapa lagi kalau bukan kayak seperti Bu Nani, Bapak Kepala Sekolah, dan teman-teman sejawat lainnya. Ini loh, saya sangat bersyukur bisa menyampaikan unek-unek sama Bu Nani dan akhirnya masalah saya bisa terpecahkan. Saya sangat bersyukur. Iya, betul sekali Pak. Terima kasih karena Bapak sudah mempertimbangkannya dengan sangat baik dan mau berkolaborasi dengan teman-teman, termasuk dengan saya sendiri, untuk bagaimana proses pembelajaran nanti ke depannya yang lebih baik lagi. Kalau begitu, Bapak sudah mendapatkan solusi atas masalah Bapak dan sudah berencana ketika mengajar nanti tetap menggunakan buku teks pada saat proses pembelajaran, dan saya sangat mengapresiasi atas usaha Bapak tersebut. Terima kasih juga, akhirnya saya bisa membantu masalah yang tengah Bapak hadapi. Ya, terima kasih banyak Pak. Dan begitu pun sebaliknya dengan saya, Bu Nani. Saya pun sangat berterima kasih sama Bu Nani. Karena
ngobrol kita sama Bu Nani, akhirnya solusi dapat kita temukan bersama. Terima kasih Bu Nani. Ya, terima kasih Pak, sama-sama. Semoga kita ke depannya selalu tetap berkolaborasi dengan baik dan tetap menjalin hubungan dengan baik sesama rekan-rekan di sekolah. Terima kasih Pak Munawir. Terima kasih Bu atas Ya, sama-sama, Bu pemaparan Nani. itu tadi, pemaparan saya sama Pak Munawir. Silakan Ibu Sartika sebagai pengamat untuk mengamati. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari pengamatan saya pada kasus 3 antara Bu Nani dan Pak Munawir, saya sangat mengapresiasi. Tepuk tangan dulu ya untuk kasus ketiga ini. Saya bertepuk tangan karena saya menilai gaya percakapan antara Bu Nani dan Pak Munawir itu sangat santai, sangat mendukung suasana saat ini yang mungkin masih berpanas-panasan, tapi percakapan antara Pak Munawir dengan Bu Nani tadi bisa mencairkan suasana menjadi lebih sejuk lagi. Jadi komentar saya pada langkah dalam model Tirta yang Bu Nani dan Pak Munawir tadi lakukan pada tujuan disampaikan dengan sangat jelas dengan mencari apa penyebab dari Pak Munawir ditegur serta mencari solusinya. Itu yang Pak Munawir dan Bu Nani lakukan pada kasus ini. Kemudian diidentifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Bu Nani memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang sangat bisa menggali informasi atau ide-ide yang maksudnya menggali informasi apa sebenarnya penyebab yang dialami Pak Munawir sehingga ditegur oleh pengawas. Sangat jelas juga. Kemudian pada rencana aksinya memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi Kuci dalam menyelesaikan permasalahan. Coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang membuat Kuci menyadari penyebab permasalahan yang dihadapi agar tidak terjadi lagi kesalahpahaman. Jadi sudah sangat mengarah kepada tujuan coaching yang dilakukan oleh Pak Munawir dan Bu Nani. Kemudian pada tanggung jawab memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen Kuce dalam menjalankan rencana aksinya. Di sini saya juga melihat Coach memancing Kuce, yaitu Pak Munawir, memberikan komitmen apa yang akan dilakukan pada saat beliau ditegur, dan di sini Pak Munawir sangat bersifat terbuka sekali dengan cara akan meminta maaf kepada Pak Pengawas dan Kepala Sekolah agar selalu terjalin tali silaturahim. Dan itulah komentar saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah tadi Ibu dari kami kelompok 1 telah berdiskusi memecahkan masalah 3 kasus. Adapun kelemahan-kelemahannya karena kami baru pertama kali memulai Ibu, jadi mungkin masih banyak kekurangan. Tapi kami akan jadikan pengalaman dan pembelajaran agar nanti di sekolah kami masing-masing kami dapat mempraktekannya lebih baik lagi. Terima kasih Bu.